Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kurnia Rahmasari dari Prodi S1 Informatika NIM 22112. Nah, kali ini untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester, saya akan menjelaskan computational thinking dan beberapa tahapannya. Tapi tidak semua dijelaskan dalam ujian kali ini, hanya ada satu saja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertiannya. Nah, pengertiannya merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan secara menyeluruh. Tahapannya apa aja sih yang ada di computational thinking tersebut? Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada grab vector, yang ketiga ada abstraksi pola, yang keempat ada breakdown, yang terakhir ada algoritma. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu untuk tahapan tersebut. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam memecahkan suatu masalah. Jadi cari aja masalah yang ada di tempat-tempat IT tersebut. Nah, pada tahapan ini, mengenali masalah yang perlu diselesaikan secara jelas dan terinci. Contohnya dalam bidang IT, seperti ketika sebuah perangkat lunak mengalami bug atau kesalahan dalam fungsinya. Nah, identifikasi masalah ini penting untuk memahami apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Untuk yang kedua, terdapat grab actor. Nah, grab actor ini melibatkan pengidentifikasian aktor-aktor atau entitas yang terlibat dalam masalah atau solusi yang dibuat. Contohnya, dalam pengembangan aplikasi mobile, kita harus mempertimbangkan pengguna atau user, database server, dan API penyedia data sebagai aktor-aktor utama yang terlibat dalam interaksi sistem. Dan yang ketiga, terdapat abstraksi pola. Apa sih abstraksi pola itu? Abstraksi pola merupakan proses mengenali pola atau kesamaan dalam masalah yang dihadapi, sehingga memungkinkan untuk membuat solusi yang umum dan dapat diterapkan secara luas. Misalnya, dalam pengembangan algoritma pencarian data, pola pencarian bisa diabstraksi untuk diterapkan pada berbagai jenis data dengan efisien. Nah, yang keempat merupakan breakdown. Breakdown ini adalah proses memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contoh dalam IT adalah ketika kita mengembangkan sistem e-commerce yang kompleks, kita dapat memecahnya menjadi modul-modul seperti manajemen produk, keranjang belanja, dan sistem pembayaran. Nah, yang terakhir ini merupakan algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah terinci untuk menyelesaikan masalah, seringkali dalam bentuk urutan langkah atau prosedur dalam mengembangkan aplikasi. Contoh algoritma adalah algoritma pencarian biner untuk mencari data dalam array yang terurut dengan efisien. Nah, dengan menggunakan pendekatan computational thinking ini, kita dapat lebih sistematis dan efektif dalam memecahkan masalah kompleks dalam berbagai bidang termasuk IT. Nah, untuk ujian kali ini, saya akan membahas tugas dari computational thinking tahap 5, yaitu algoritma. Selanjutnya, check it out. Nah, itu tadi kan merupakan computational thinking secara teori. Nah, berikut tugas tahapan 5 algoritma dari masalah-masalah yang didapatkan dengan melewati beberapa tahap. Yang pertama, ada infrastruktur fisik dan lingkungan. Masalah secara keseluruhan, fasilitas dan tata ruang kantor belum mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja. Nah, masalahnya apa aja sih dalam masalah tersebut secara keseluruhan? Ada beberapa, yaitu satu, tidak adanya colokan di beberapa tempat. Yang kedua, ketersediaan ruang kerja yang terbatas. Yang ketiga, pencahayaan alami dan buatan yang tidak memadai. Empat, ventilasi ruang kerja kurang optimal. Lima, gedung kantor masih menyatu dengan dinas lain. Enam, lingkungan kerja kurang kondusif karena tata ruang. Nah, dari masalah tersebut, ada urutan penjelasan masalahnya. Yang pertama, survei kondisi ruang kerja. Kedua, identifikasi kebutuhan ideal tiap ruangan. Yang ketiga, susun desain tata ruang dan penempatan ulang. Yang keempat, tambahkan fasilitas pendukung seperti colokan tambahan lampu. Lima, buat rekomendasi pemisahan atau penataan ulang gedung. Yang keenam, tentukan prioritas dan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, terdapat komunikasi dan tata kelola. Masalah secara keseluruhan, tidak adanya sistem kelola dan kebijakan internal yang jelas dalam mendukung komunikasi, peran kerja, dan standar. Nah, masalahnya ada beberapa nih. Satu, kurangnya komunikasi efektif antar staf menyebabkan miskomunikasi dalam pelaksanaan proyek. Kedua, tidak adanya kebijakan penggunaan kertas menyebabkan pemborosan sumber daya. Yang ketiga, tidak semua staf menggunakan email dinas secara efektif, secara aktif dan konsisten. Keempat, tidak semua pegawai IT memiliki job description secara spesifik. Yang kelima, struktur organisasi IT belum optimal.
Yang keenam, sertifikasi keamanan cyber belum menjadi syarat wajib staf IT. Yang ketujuh, penggunaan akun email pribadi masih terjadi untuk urusan kedinasan. Nah, dari masalah tersebut, urutan penyelesaian masalahnya gimana sih? Yang pertama, lakukan survei komunikasi dan koordinasi antar staf. Kedua, susun SOP komunikasi internal. Ketiga, audit untuk penggunaan email pribadi dan dinas. Empat, sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan email dan data resmi. Lima, evaluasi struktur organisasi IT. 6. Susun ulang untuk jobdesk setiap staf IT. 7. Terapkan pelatihan wajib cyber. 8. Monitoring secara berkala. Nah, yang ketiga ini merupakan aplikasi dan sistem informasi. Masalah secara keseluruhan yaitu sistem dan aplikasi pelayanan publik belum dirancang secara menyeluruh. Masalahnya terdapat beberapa. Satu, aplikasi pelayanan wajib. Aplikasi pelayanan publik sering mengalami error saat traffic tinggi. Dua, tampilan UI aplikasi belum responsif. Tiga, terlambatnya update patch keamanan pada aplikasi internal. Empat, beberapa sistem hanya dikembangkan untuk tujuan proyek. Lima, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat tidak real-time. 6. Tidak semua layanan publik berbasis elektronik, masih semi-manual. 7. Tidak ada aplikasi berbasis AI untuk analisis dan data cepat. 8. Tidak tersedia sinkronisasi data secara otomatis. 9. Tidak ada tracking histori layanan perizinan digital per user. 10. Belum ada notifikasi email SMS kepada warga untuk layanan selesai. 11. Website resmi tidak update secara berkala dengan informasi terbaru. 12. Belum tersedia dashboard real-time progress layanan UPD ke publik. 13. Tidak lakukan uji coba alur layanan digital secara berkala. 14. Tidak ada sistem feedback digital terhadap sistem layanan dari pengguna. 15. Tidak ada pengolahan otomatis peringatan otomatis saat login dari lokasi tidak biasa. Nah, penyelesaiannya apa aja sih dari masalah tersebut? Pertama, lakukan audit menyeluruh pada seluruh aplikasi dan sistem. Dua, skalakan aplikasi yang rawan error saat traffic tinggi. Tiga, perbaikan tampilan antarmuka atau UI UX. 4. Jadwalkan patch keamanan dan pemeliharaan sistem secara berkala. 5. Kembangkan fitur otomatisasi klien publik dan dashboard real-time. 6. Digitalisasi proses feedback dan pengaduan. 7. Uji sistem dan alur pelayanan secara rutin. 8. Bangun sistem keamanan prediktif. Setelah itu, ada 4. Manajemen data dan dokumentasi. Masalah. Secara keseluruhan, proses dokumentasi dan pelayanan masih manual dan belum terdigitalisasi. Ada masalah, yaitu 1. Data arsip belum terdigitalisasi. 2. Data laporan belum wajib belum data laporan bulan masih dikirim dalam bentuk manual atau PDF email. Nah, penyelesaian masalahnya, satu, identifikasi dokumen secara manual. Dua, lakukan scanning pada arsip lama. Tiga, terapkan aplikasi atau web form untuk laporan bulanan secara online. Empat, latih staf untuk menggunakan sistem baru. Lima, monitoring dan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir ada perangkat dan jaringan. Masalah secara keseluruhan yaitu ketersediaan perangkat dan jaringan belum memadai. Ada beberapa masalah yaitu satu, tidak semua staf memiliki perangkat komputer atau laptop pribadi. Dua, maintenance perangkat jaringan hanya dilakukan jika ada masalah bukan berkala. Tiga, kurangnya sistem pemantauan suhu dan kelembapan di ruang server. Empat, WiFi publik di ruang layanan masyarakat belum memiliki captive portal. Nah, penyelesaian masalahnya, satu, cek perangkat yang dimiliki staf. Kedua, buat jadwal perawatan rutin. Tiga, pasang alat pemantau server. Keempat, amankan WiFi publik. Nah, itu tadi merupakan tahapan 5 algoritma, yaitu ada beberapa masalah akan dijadikan satu untuk menemukan solusinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.